Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin saya sudah sedikit membahas tentang materi SKI di kelas 11. Itu bagi yang baca, kalau bagi yang belum saya jelaskan ulang di sini. Untuk materi SKI itu materi berubah total. Jadi seharusnya di kelas 11 ini kita membahas Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah saja, tapi kemudian sekarang karena dirubah otomatis materinya itu malah tambah banyak. Jadi Bani Umayyah itu dipindahkan di kelas 10. Jadi di kelas 10 ada tambahan tentang Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Terus kemudian di kelas 11 itu dimulai dari Bani Abbasiyah, yang seharusnya sebelumnya itu Bani Abbasiyah itu kita pelajari dalam jangka waktu 1 semester. Ini jadi dibuat dalam 1 bab. Jadi materinya tambah banyak. Ada Bani Abbasiyah, kemudian nanti ada Turki Utsmani, kemudian ada dinasti Mughal, kemudian ada pembaruan Islam. Pokoknya lebih banyak materinya. Nah, karena kalian terakhir itu di kelas 10 materi hanya sampai Khulafaur Rasyidin, otomatis kamu nggak tahu materi tentang Bani Umayyah. Nah, di sini saya mau bahas dulu. Dalam pertemuan ini saya bahas dulu materi tentang dinasti Bani Umayyah. Nah, yang perlu saya tekankan dulu ya, ketika kalian mempelajari sejarah kebudayaan Islam, jangan dianggap kalau misalnya SKI itu pelajaran yang sulit. Oke, maksudnya di SKI itu memang banyak tentang nama-nama, kemudian tahun-tahun gitu. Tapi yang saya selalu tekankan kepada siswa yang saya ajar, jangan mikir kalau misalnya SKI itu pelajaran yang susah. Anggap aja kamu tuh lagi ngedengerin dongeng, dengerin cerita tentang sejarah Islam tuh seperti apa, sampai akhirnya kamu itu sekarang beragama Islam juga. Di Indonesia jadi mayoritas Islam, itu kan ada sejarahnya. Nah, yang perlu kamu tekankan atau kamu pikirkan, kamu tanamkan dalam otak kamu itu adalah, oh, saya tuh pengen tahu tentang sejarahnya, saya tuh pengen tahu tentang cerita Islam tuh seperti apa dulu. Nah, itu kalau misalnya kamu udah punya pemikiran seperti itu, ya itu lebih gampang, materi SKI itu lebih gampang untuk diterima gitu. Nah, terus kemudian saya juga mau bahas tentang ini, pokoknya ketika pelajaran saya, misalnya pelajaran saya di hari Senin, pokoknya setiap hari Senin kamu setiap paginya atau ketika waktu jam pelajaran SKI, kamu langsung lihat aja di psikologi. Nah, itu pasti saya udah ngasih materi ataupun tugas gitu. Ketika saya ngasih materi dan tugas, ketika ada tugas, kamu gak usah absen lagi, karena ketika kamu mengumpulkan tugas itu udah termasuk absen gitu. Nah, ketika yang gak ngumpulin berarti saya anggap dia gak hadir di pelajaran SKI. Nah, kalau misalnya pas hari jam pelajaran saya kamu lihat di psikologi gak ada materi ataupun gak ada tugas, nah di situ berarti artinya anggap aja kalau saya pada hari itu saya nggak ngajar gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya diskusi, saya usahakan diskusi itu di psikologi gitu. Untuk perkenalan, saya pengennya awalnya perkenalan lewat Zoom, tapi karena kemarin dari Waka Kurikulum dibilang jangan pakai Zoom karena itu memberatkan siswa. Otomatis, nah ini cara saya. Mungkin ada kelas sebelumnya yang pernah saya ajar udah tahu cara saya seperti apa. Jadi untuk medianya saya pakai psikologi, kemudian ada PowerPoint. Nah di situ kalian bisa klik, ada suaranya, ada penjelasannya. Kemudian saya masih pakai kuis juga ya, Quizizz. Biasanya Quizizz itu saya infokan
dari hari sebelumnya gitu. Terus kemudian saya juga pakai kuis yang ada di psikologi gitu. Untuk pertanyaan tentang materi itu bisa kita bahas di diskusi. Oke. Nah, di sini saya di pertemuan ini saya mau membahas dulu tentang sejarah lahirnya Bani Umayyah. Sejarah lahirnya Bani Umayyah itu proses berdirinya dimulai dari akhir kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya ini udah dibahas di kelas 10, tapi nggak tahu kamu masih ingat atau enggak. Kemudian di situ ada peristiwa perang Jamal, kemudian ada perang Siffin, dan ditambah lagi ada Tahkim dan Amul Jamaah. Di sini saya ulang aja sedikit tentang materi ini. Di slide selanjutnya, ini saya bahas tentang peristiwa Tahkim, tapi sebelumnya saya ulang dulu sebentar. Jadi proses berdirinya Bani Umayyah itu dimulai setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Jadi Khalifah Utsman wafat karena pada saat itu dikepung. Nah, pada saat itu yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan belum ditemukan, tapi kemudian ada pembaiatan khalifah selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya banyak kelompok yang gak setuju. Harusnya dicari dulu siapa yang membunuh, baru diangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Akhirnya beberapa kelompok yang gak setuju itu dia melakukan permusuhan. Nah, sampai akhirnya terjadinya perang. Yang pertama itu ada perang Jamal. Nah, perang Jamal itu masih ingat, itu di kelas 10. Perang Jamal terjadi antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kubu satu lagi, yaitu terdiri dari Siti Aisyah istri Rasul, kemudian di situ ada sahabat Nabi juga Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. Nah, di situ dinamakan perang Jamal karena Siti Aisyahnya sendiri menunggangi unta. Jadi dari kelompok Siti Aisyah menunggangi unta. Oleh karena itu disebut dengan perang Jamal. Di perang Jamal akhirnya kalah kelompok kubu Siti Aisyah, dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah perang Jamal terjadilah perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara kubu atau kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan satu kelompok lagi, yaitu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sebenarnya gini, terjadinya perang Jamal dan perang Siffin itu kedua kelompok ini yang memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka itu intinya gak setuju ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, tapi pada saat itu belum ditemukan yang membunuh Khalifah Utsman. Nah, siapa Muawiyah ini? Muawiyah ini masih ada hubungan saudara dengan Utsman bin Affan. Kemudian Muawiyah ini sebelumnya diangkat menjadi gubernur. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, beberapa gubernur itu dipecat. Salah satunya adalah Muawiyah. Akhirnya Muawiyah di situ menolak karena dia ngerasa saya udah lama memimpin. Kemudian dia itu dipimpin memang pada zamannya Utsman. Akhirnya di situ udah semakin ricuh. Umat Islam tuh udah terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Itu perang Jamal dan perang Siffin itu disebut dengan perang saudara. Kenapa disebut perang saudara? Yang artinya sesama muslim saling berperang. Karena sesama muslim dianggap kita sama bersaudara gitu. Padahal sebelum-sebelumnya perang itu terjadi antara umat muslim dan kaum kafir gitu. Setelah perang Jamal dan perang Siffin berakhir, kalau perang Jamal tadi dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, perang Siffin itu hampir dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika peperangan, di situ posisinya kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib itu udah mau menang. Tiba-tiba dari kelompok satu lagi, kelompok lawan yaitu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dia itu minta damai di tengah-tengah perang. Padahal di situ posisinya kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib udah mau menang. Otomatis kan ada rasa kesel. Anggap aja misalnya kamu lagi main,
ya ada yang nantangin kamu main game gitu, terus tiba-tiba teman kamu udah mau kalah, terus udahan kan kesel. Nah di situ sama, ada rasa marah, ada rasa kesel juga. Tapi akhirnya karena pihak sana minta damai, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengabulkan. Nah mereka meminta damai itu dengan cara ketika peperangan masih berlangsung, itu dari pihak lawan, pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengangkat Al-Quran, ditancapkan di tombak atau pedang yang mereka pegang, kemudian diangkat tinggi-tinggi. Itu intinya mereka minta kedamaian, mereka minta ini semua diselesaikan dengan cara baik-baik atau dengan hukum yang ada di Al-Quran gitu. Peristiwa tahkim ini diartikan juga, dimaksud juga yaitu perundingan damai. Karena pada akhirnya setelah perang Siffin itu mereka melakukan tahkim antara dua kubu tadi, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang artinya sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Tapi pada akhirnya di peristiwa tahkim ini dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib merasa mereka dicurangi sama kelompoknya Muawiyah, karena Muawiyah di sini ternyata ingkar. Peristiwa tahkim ini bertempat di Daumatul Jadal. Dari setiap kelompok itu harus menunjuk perwakilan, mengutus perwakilan. Dari kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As. Nah, kedua orang yang sudah ditunjuk ini mereka mengumumkan hasil perundingan. Jadi kesepakatannya adalah kedua orang ini, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, mereka tuh harus turun dari jabatannya. Ali bin Abi Thalib harus turun dari jabatan khalifah, kemudian Muawiyah juga harus turun dari jabatan gubernur. Akhirnya yang pertama kali mengumumkan yaitu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan, dengan ini kita mencopot atau kita menurunkan tahta atau kepemimpinan yang dipegang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib gitu. Dan Muawiyah juga akan diturunkan dari jabatannya menjadi gubernur. Nah, selesai di situ, kemudian perwakilan dari Muawiyah. Ketika Amr bin As selaku perwakilan dari Muawiyah maju, ternyata yang dikatakan di depan banyak orang, dia mengatakan Abu Musa al-Asy'ari telah menyampaikan pernyataan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah diturunkan dari jabatan, dan saya di sini akan membaiat khalifah selanjutnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pewaris, ahli waris dari Khalifah Utsman gitu. Akhirnya terjadinya ricuh tuh sampai akhirnya umat Islam tuh malah terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah tahkim selesai, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Di situ kemudian umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu artinya adalah pendukung dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dulu itu Syiah itu hanya sebutannya pendukung, tapi sekarang Syiah itu berupa aliran yang dia itu terlalu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian yang kedua ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini yaitu diartikan adalah kelompok yang keluar dari Syiah. Jadi awalnya kelompok Khawarij ini dia pengikut Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian karena merasa kecewa atas keputusan di peristiwa tahkim sebelumnya dan perjanjian damai, dan mereka nggak mau sebenarnya
ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah, karena mereka kecewa, akhirnya mereka keluar dari kelompoknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu ada kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian setelah terpecahnya 3 kelompok ini, kelompok Khawarij tadi, dia itu menyusun rencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mau membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan satu lagi dia mau membunuh Amr bin As selaku perwakilan dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya dia mengutus 3 orang untuk membunuh 3 orang tadi. Nah, itu yang berhasil dibunuh hanya satu, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, ini siapa nih yang megang pemimpinan? Siapa yang jadi khalifah? Akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan atau kepemimpinan diambil alih oleh anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Nah, di sini Hasan bin Ali sebenarnya menjabat sebagai khalifah hanya sebentar, karena dia nggak tahan. Dia tuh selalu ditekan sama Muawiyah. Ketika dia menjadi khalifah, dia tuh kayak selalu diancam, kemudian difitnah, macam-macam. Nah, itu yang menyebarkan fitnah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, karena dia nggak tahan, kemudian melihat umat Islam tuh tambah kacau, udah nggak mau bersatu lagi, akhirnya Hasan bin Ali itu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, tapi dengan beberapa syarat. Nah, terjadilah Amul Jamaah yang artinya tahun persatuan. Amul Jamaah ini dimaksudkan agar umat Islam itu bersatu lagi gitu. Akhirnya setelah diberikan kepada Muawiyah, ini ada beberapa persyaratan. Nah, persyaratannya itu yaitu Hasan bin Ali meminta agar Muawiyah itu melindungi keturunan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Melindungi itu maksudnya dia nggak menebar fitnah, kemudian tidak mencaci maki. Karena parahnya ketika umat Islam terpecah belah seperti itu, mereka itu ketika khutbah, kemudian selesai sholat, mereka isi-isi khutbahnya tuh tentang caci maki terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Makanya di situ Hasan bin Ali minta perlindungan, kemudian juga minta agar fitnahnya itu diredam, jangan memfitnah lagi. Khalifah Ali bin Abi Thalib udah wafat, ya kan? Untuk apa? Akhirnya kejelekan Ali bin Abi Thalib diumbar-umbar lagi. Nah, di situ resmi pada saat itu Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Ternyata setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, Muawiyah malah mengubah kepemimpinannya dan menamakannya menjadi dinasti Bani Umayyah gitu. Ini saya jelasinnya lumayan panjang-panjang ya, karena seharusnya materi Bani Umayyah itu sebelumnya dibahas dalam jangka waktu 1 semester, ini malah dibuat 1 bab. Jadi banyak sebenarnya materinya yang harus dibahas. Nah, tadi udah terakhir saya jelasin kalau misalnya resmi di situ Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah dan dia menggantikannya atau menamai kepemimpinannya, kepemerintahan yang dinamakan dengan dinasti Bani Umayyah. Nah, kita bahas dulu. Dinasti itu artinya kerajaan. Bani itu artinya keturunan. Umayyah itu nama orang. Nah, Umayyah ini adalah nama dari kakek buyutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa pakai Umayyah? Umayyah ini turunannya di situ mencakup Khalifah Utsman bin Affan. Kan tadi saya udah bilang kalau misalnya Utsman bin Affan ini masih ada hubungan saudara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu satu, dia sama-sama kakek buyutnya, yaitu adalah Umayyah gitu.
Bani Umayyah 1. Jadi nanti ada Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Ini masih Bani Umayyah 1. Bani Umayyah 1 lahir di kota kecil Iliyat di wilayah Yerusalem tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Nah, selama 90 tahun khalifahnya itu berjumlah 14 orang. Pendirinya yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari 14 orang ini ada 4 khalifah yang terkenal dan dianggap maju ketika memerintah Bani Umayyah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pendiri, yang kedua ada Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, terus kemudian ada Al-Walid bin Abdul Malik, yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari kelima khalifah ini yang paling terkenal, yang paling maju ketika memerintah yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seharusnya dibahas juga apa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah ini, tapi terlalu panjang. Itu lain kali aja kalau misalnya ada waktu ya. Di slide sebelumnya itu saya masukkan juga tentang silsilah Bani Umayyah. Di situ bisa kalian lihat Bani Umayyah itu ada di mana. Nah, Utsman bin Affan itu ada di mana, Muawiyah di mana, itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya, itu khalifah-khalifah yang menjabat di Bani Umayyah. Nah, sekarang fase pemerintahan. Jadi setiap dinasti itu nanti ada fase-fase pemerintahannya. Yang pertama itu ada fase berdiri, kemudian ada fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase berdiri itu ketika masanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang dilakukan adalah penyebaran agama Islam. Karena penyebaran agama Islam sempat terhenti ketika pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi fase berdiri ini dimulai dari Khalifah Muawiyah sampai Khalifah yang ke-5 gitu. Jadi yang dilakukan penyebaran Islam yang dinamakan dengan Arabisasi. Arabisasi itu penyebaran Islam dengan cara memperlihatkan atau mengenalkan ciri khas yang dimiliki oleh Arab, budaya-budaya Arab itu dikenalkan. Itu untuk menarik perhatian kalangan orang luar, non-muslim, agar mereka tertarik dengan Islam. Kemudian yang kedua ada fase kemajuan. Di fase kemajuan ini tadi yang paling maju yaitu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga ini udah masuk ke fase kemunduran. Pada akhirnya namanya dinasti, namanya kerajaan ya. Ini pada akhirnya juga akan runtuh. Jadi gini loh, kalau misalnya kamu masih bingung, apa sih Bu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu apa? Jadi gini, Islam itu kan ada ketika Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah, itu Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin di sini bukan hanya pemimpin umat Islam, tapi dianggap juga pemimpin negara. Jadi Islam itu pada saat itu wilayahnya hanya Madinah. Yang memimpin siapa? Nabi Muhammad. Ya bahasanya kayak presiden. Kemudian setelah di Madinah diperluas sampai Mekah. Akhirnya Madinah sama Mekah jadi wilayah Islam. Masih dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam jatuh kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin udah wafat, udah selesai. Nah, ini diambil alih sama Muawiyah tadi. Nah, ternyata Muawiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki gitu. Makanya disebutnya dengan dinasti Bani Umayyah gitu. Maksudnya kerajaan dari keturunan Umayyah. Maksudnya yang memimpin di kerajaan itu hanya dari keluarga Bani Umayyah aja gitu maksudnya. Selanjutnya ini perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama ini dalam bidang ilmu pengetahuan, sebenarnya untuk penduduk Arab sendiri masih banyak yang
kurang paham atau masih banyak yang belum bisa baca tulis, ya kan. Masalahnya pada saat itu memang masih minim tentang ilmu pengetahuan. Nah, di situ yang berkembang masih seputar ilmu pengetahuan agama seperti hadis, kemudian tafsir, fikih, usul fikih, kemudian nahu, sorof. Nah, itu masih materi-materi itu yang berkembang, ilmu pengetahuan itu gitu. Terus kemudian yang kedua ada bidang ekonomi dan administrasi negara. Wah, sebenarnya ini bidang ekonomi dan administrasi negara namanya susah-susah. Ada an-nizamus siyasi, an-nizamul idari. Itu lain kali aja ya saya bahas ya, karena ini agak ribet gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada bidang pembangunan kota. Pembangunan kota ini maksudnya adalah pertama kali Islam berdiri, ibu kotanya atau misalnya ya ibu kotanya pada saat itu di Madinah kan. Madinah jadi pusat pemerintahan gitu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin masih tetap di Madinah. Nah, pada masanya Bani Umayyah yang tadinya pusat pemerintahan di Madinah itu dipindahkan ke Damaskus. Jadi pusat ibu kota Bani Umayyah atau pusat pemerintahan Bani Umayyah itu terletak di Damaskus. Kemudian yang keempat, di situ ada bidang pendidikan. Tadi hampir sama sih, kayak bidang ilmu pengetahuan, hanya di bidang pendidikan ini banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang sains yang emang udah masuk di Bani Umayyah dan sudah banyak yang mempelajari, seperti kayak kedokteran. Mau gak mau kan mereka juga harus belajar tentang kedokteran. Ketika ada yang sakit ya butuh juga dokter gitu kan. Kemudian mereka juga mempelajari tentang tarikh atau sejarah, ya sejarah tentang Islam berdiri dan lain-lain, karena mereka kan kelompok Bani Umayyah atau masyarakat yang pada saat itu pada masanya Bani Umayyah itu kan mereka banyak yang emang udah gak sempat ketemu dengan Nabi Muhammad gitu. Kemudian bahasa, nahwu, sorof tadi, terus ada pelajaran-pelajaran yang lain, qiraah, tafsir, itu hampir sama ya kayak yang tadi. Terus kemudian yang kelima, ini ada bidang arsitektur. Di situ juga saya masukin gambar, ada gambar Masjid Umayyah di Damaskus, kemudian Masjid Quba. Nah, itu memang karena pada saat itu dari kelompok Bani Umayyah sendiri yang membangun Masjid Umayyah ini. Nah, arsitekturnya di sini yaitu di masjid-masjidnya memang udah diberikan ukiran-ukiran kayak kaligrafi. Nah, itu karena ada beberapa khalifah di Bani Umayyah yang suka tentang arsitektur. Terus yang terakhir di bidang militer, ini bidang militer ini juga termasuk sudah maju ya. Bidang militer ini Muawiyah sendiri melakukan perubahan besar dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya gitu. Di slide terakhir itu ada faktor kehancuran dari Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang pada akhirnya Bani Umayyah satu itu hancur. Yang pertama adalah kekecewaan umat Islam non-Arab atau yang disebut Mawali. Jadi Bani Umayyah itu lebih cenderung memihak kepada orang-orang yang emang asli Arab. Sedangkan orang-orang pendatang walaupun mereka Islam, mereka tuh kayak diacuhkan, seperti kayak pilih kasih gitu. Ketika orang-orang Arab asli, mereka tuh dianggap saudara, kemudian segala hal urusannya itu dipermudah. Sedangkan orang-orang yang bukan orang Arab asli, mereka tuh kayak dibodoh amatin gitu. Pada akhirnya kelompok-kelompok Mawali ini mereka kan kecewa gitu. Mereka pengen mengganti khalifahnya nggak bisa, karena sistem monarki itu kan khalifah harus dipegang sama
keturunannya Bani Umayyah lagi gitu. Terus kemudian yang kedua itu tadi sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau yang disebut dengan monarki hereditas. Itu hereditas itu monarki, tapi monarkinya secara turun temurun gitu. Kan ada juga yang monarki absolut, macam-macam ya, monarki itu macam-macam ya. Nah ini kalau Bani Umayyah termasuk monarki hereditas. Kemudian yang ketiga, terjadinya persaingan antar suku Mudariyah, yaitu dari Arab Utara, dan suku Himyariyah dari Arab Selatan. Jadi Daulah Umayyah ini cenderung memihak salah satu kelompok ini. Otomatis satu kelompok lagi ya mereka ngeberontak dong. Nah gitu. Kemudian yang keempat, menguatnya kekuatan dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu setelah Bani Umayyah. Jadi sebenarnya Bani Umayyah kan terbagi menjadi dua, ada Bani Umayyah 1 sama Bani Umayyah 2. Nah, setelah Bani Umayyah 1 hancur, ini yang selanjutnya adalah kepemimpinan Islam dipegang oleh Bani Abbasiyah. Nah, di pertengahan Bani Abbasiyah berdiri, itu Bani Umayyah 2 juga berdiri, tapi hanya beda tempat gitu. Jadi, untuk pembahasan Bani Umayyah 2 itu saya gabungkan dengan Bani Abbasiyah nanti ya. Nah, dan terakhir saya ingatkan, ketika saya ngasih tugas, kalian gak perlu absen. Tapi ketika saya nggak ngasih tugas, nanti kita setelah materi ini, setelah kalian melihat materi ini, saya buka diskusi di psikologi. Nah, di situ di diskusi itu kalau bisa semuanya komentar. Walaupun komentarnya hadir Bu, tapi paling enggak saya tahu kalau di situ kamu hadir di pelajaran saya, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini, kamu bisa tanyakan di diskusi tadi, ya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau banyak salah kata karena memang ya kondisinya seperti ini. Saya nggak bebas juga ngomong sendiri, kayak ngomong sendiri sih, kayak gini tuh. Udah ya. Salam kenal juga untuk kalian semua yang belum saya kenal kelas 11 ini. Yang saya kenal cuma hanya di IIS 3 sama IIS 4. Selain itu belum ada yang saya kenal sama sekali. Kalau ketemu ya nyapa aja. Udah ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.